Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti kembali mata kuliah evaluasi pendidikan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Kepada yang terhormat, dosen pengampu Bapak Muhammad Asep Rahmatullah SPDI MPDI, dan teman-temanku yang saya banggakan dan saya sayangi. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang penyusunan tes. Sebelumnya, adapun anggota kelompok 8 yang pertama adalah Ilham Malik Al-Mahdi dan saya sendiri, Monika Via Nurmi Rahmawati. Adapun materi yang akan dibahas dalam judul penyusunan tes ini, yang pertama adalah langkah-langkah dalam penyusunan tes, fungsi tes, dan komponen-komponen tes. Fungsi tes. Fungsi tes dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, fungsi tes untuk kelas. Yang kedua, fungsi tes untuk bimbingan. Dan yang ketiga atau terakhir, fungsi tes untuk administrasi. Fungsi tes untuk kelas. Contoh, yang pertama, mengadakan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa. Yang kedua, mengevaluasi celah antara bakat dengan pencapaian. Yang ketiga, menaikkan tingkat prestasi. Yang keempat, mengelompokkan siswa dalam kelas pada waktu metode kelompok. Yang kelima, merencanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa secara perseorangan. Yang keenam, menentukan siswa mana yang memerlukan bimbingan khusus. Yang ketujuh, menentukan tingkat pencapaian untuk setiap anak. Fungsi tes untuk bimbingan. Contoh, yang pertama, menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. Yang kedua, membantu siswa dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan pilihan. Yang keempat, memberi kesempatan kepada pembimbing, guru, dan orang tua dalam memahami kesulitan anak. Fungsi tes untuk administrasi. Contoh, yang pertama, memberi petunjuk dalam pengelompokan siswa. Yang kedua, penempatan siswa baru. Yang ketiga, membantu siswa memilih kelompok. Yang keempat, menilai kurikulum. Yang kelima, memperluas hubungan masyarakat atau public relation. Yang keenam, menyediakan informasi untuk badan-badan lain di luar sekolah. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Malik Al-Mahdi dari kelas 4A
ingin menambahkan atau melanjutkan presentasi dari Monica Vianurmi. Di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan tes. Yang pertama, menentukan tujuan mengadakannya tes. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan penilaian atau tes harus sadar tujuan akan penilaian tersebut. Yang kedua, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. Lalu yang nomor 3, merumuskan tujuan instruksional khusus atau yang biasa disingkat dengan tik dari tiap bagian bahan. Kemudian di nomor 4, menderetkan semua tik dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku dalam terkandungnya tik itu. Tabel digunakan untuk identifikasi terhadap tingkah laku yang dikehendaki agar tidak terlewati. Kemudian yang nomor 5, menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi, aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Yang nomor 6, menuliskan butir-butir soal didasarkan atas tik-tik yang sudah dituliskan pada tabel tik aspek tingkah laku yang dicakup. Kemudian ada komponen-komponen tes. Komponen tes terdiri dari yang pertama ada buku tes, yakni lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang mesti dikerjakan oleh siswa. Yang kedua ada lembar jawaban tes, yaitu lembaran yang disediakan oleh penilai bagi tester untuk mengerjakan tes. Untuk bentuk pilihan ganda dibuat lembaran nomor dan huruf A, B, C, D, E menurut banyaknya alternatif yang disediakan. Kemudian nomor 3, ada kunci jawaban tes. Berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki. Kunci jawaban ini dapat berupa huruf atau kalimat. Untuk tes bentuk uraian yang dituliskan adalah kata-kata kunci atau kalimat singkat untuk memberikan ancara-ancara jawaban. Ide dari kunci jawaban ini adalah pemeriksaan tes dapat dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, pemeriksaannya betul. Yang ketiga, dilakukan dengan mudah. Yang keempat, sedikit mungkin masuknya unsur subjektif. Selanjutnya, nomor 4, pedoman penilaian. Pedoman penilaian atau pedoman scoring berisi tentang pedoman perincian tentang skor atau angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan. Contoh pedoman penilaian adalah untuk penilaian dengan contoh soal di atas. Tiap soal diberikan skor 5. Jumlah skor 5 kali 20 sama dengan 100. Gitu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.